Sedih, obati kerinduan, Nana hanya bisa mengintip Dewa. Seperti yang sudah beberapa kali diulas oleh Flores terkini, perkawinan Dewa dan Nana dalam buku harian seorang istri saat ini seperti telur di ujung tanduk. Dewa yang sedang sakit tidak bisa berbuat banyak ketika Nana dijebak. Yah, menurut sinopsis buku harian seorang istri, Nana akhirnya masuk jebakan Bu Farah dan Roni. Tanpa dia ketahui seperti apa surat yang disodorkan oleh Roni, Nana langsung menandatanganinya. Tanpa sadar, Nana telah menyetujui perceraiannya dengan Dewa. Roni, seperti yang kita ketahui menjadi salah satu orang yang bahagia dengan perceraian Dewa dan Nana ini. Sudah lama dia mengincar Nana. Singkat cerita, surat perceraian yang sudah ditandatangani oleh Nana tersebut sampai ke hadapan Dewa. Dia terkejut namun tidak bisa berbuat banyak. Sementara itu Nana yang merasa kangen dengan Dewa mencoba mendatangi rumah sakit tempat Dewa dioperasi. Kerinduannya pupus lantaran diusir oleh Bu Farah. Dalam adegan tersebut Bu Farah terlihat begitu marah pada Nana. Surat persetujuan operasi yang sebelumnya ditandatangani Nana akhirnya ditunjukkan. Nana kaget karena tanda tangannya tertera di surat perceraian dirinya dengan Dewa. Nana tersadar jika dirinya sudah masuk perangkap. Nana akhirnya menyadari jika surat yang disodorkan oleh Roni kepadanya adalah surat persetujuan cerai. Nana menyesal, kenapa dia tidak membaca surat tersebut sebelum memberikan tanda tangannya. Dalam kekalutan yang hebat, Nana yang sudah diusir oleh Bu Farah mencoba meminta kesempatan untuk bertemu Dewa. Sayangnya Bu Farah lagi-lagi melarangnya. Bu Farah semakin kejam. Selain mengusir Nana, dia juga melarang Nana membawa Junior. Biarlah Junior dibesarkan oleh dirinya. Nana makin terpuruk. Singkat cerita, Dewa akhirnya sudah bisa diizinkan pulang untuk menjalani terapi di rumah Buwana. Kesehariannya hanya dihabiskan dengan belajar berjalan. Namanya cinta, Nana suatu saat akhirnya merindukan Dewa. Dia mendatangi rumah Buwana. Sayangnya dia tidak diizinkan masuk. Akhirnya, Nana hanya melepaskan kerinduannya dari balik pintu. Nana nekat mengintip ke dalam rumah yang pernah jadi miliknya itu. Terlihat Dewa sedang dibantu petugas rumah sakit. Penuh kesedihan Nana menyaksikan bagaimana suaminya itu belajar berjalan. Dari balik pintu rumah Buwana. Nekat, Nana diam-diam masuk ke kamar Dewa untuk melihat kondisinya. Sinetron ini memiliki banyak peminat sehingga setelah berjalan 1 tahun, sinetron ini masih memiliki banyak alur menarik yang perlu diikuti. Sinetron buku harian seorang istri merupakan salah satu sinetron Indonesia yang diproduksi dari Sinemart. Banyak bintang-bintang baru yang turut meramaikan jalan cerita sinetron ini, seperti Zoe Jackson, Cinta Bryan, Antonio Blanco, dan beberapa artis lainnya. Kisah yang disuguhkan pada sinetron ini adalah mengenai seorang wanita bernama Nana, Zoe Jackson, yang terpaksa menikahi seorang lelaki bernama Dewa Buwana Cinta Bryan karena ayahnya. Berbagai konflik terjadi pada pernikahannya sehingga banyak cerita di setiap episodenya. Agar lebih mengetahui kelanjutan ceritanya, simak sinopsis buku harian seorang istri. Namun, perlu digarisbawahi bahwa sinopsis ini mungkin akan berbeda dengan tayangan aslinya karena artikel kali ini hanya informasi berupa prediksi. Akhirnya, Fajar mengetahui penyebab Nana meninggalkan Dewa. Fajar yang dari awal tidak menyukai Mama Farah semakin benci karena ia pun mengancam Nana sehingga harus meninggalkan Dewa. Kevin yang melakukan penyerangan kepada Dewa membuat Dewa harus dirawat di rumah sakit. Kondisi Dewa yang parah membuat Mama Farah sangat khawatir kepada anaknya. Nana pun dianggap bersalah sehingga ia tidak diizinkan menemui Dewa. Mama Farah yang semakin geram tidak merelakan anaknya untuk dijenguk oleh Nana. Mama Farah beranggapan bahwa Nana lah yang menyebabkan Dewa celaka hingga harus dirawat di rumah sakit. Padahal, jika dilihat dari kejadian jelas-jelas yang menyerang Dewa adalah Kevin.